Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cantika Dwi Rizky dan saya sendiri Mastura. Kami akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami bikin, yaitu tentang fase diam dan fase gerak pada kromatografi gas. Untuk yang pertama kali akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cantika Dwi Rizky. Baik, sebelumnya berikut merupakan outline dari presentasi kami kali ini. Di sini terdiri beberapa poin yang akan kami sampaikan. Nah, yang pertama itu ada pengertian gizi, yang kedua fase diam yang digunakan dalam gizi, dan yang ketiga ada fase gerak yang digunakan dalam gizi. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih apa itu gas kromatografi atau gizi. Nah, jadi gas kromatografi atau gizi itu merupakan suatu instrumen atau alat yang digunakan dalam metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi sampel yang bersifat volatil. Nah, jadi untuk pemisahan suatu campuran menggunakan gizi ini salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sampelnya itu adalah bersifat volatil atau mudah menguap. Nah, di mana sampel tersebut akan dipisahkan berdasarkan titik didih dari senyawa tersebut. Di mana interaksi yang terjadi adalah antara sampel dengan fase gerak dan fase diam yang digunakan. Nah, berikut merupakan prinsip kerja dari gizi. Nah, di sini kita bisa melihat ada skema dari instrumen gizi tersendiri. Nah, di sini ada beberapa komponen yang ada pada instrumen gizi, yaitu yang pertama ada carrier gas atau gas pembawa, kemudian ada gas flow regulator, kemudian ada sampel dan injector port, dan kolom, selanjutnya ada oven, detektor, waste, and computer, atau data analisis. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan analisis menggunakan gizi, terlebih dahulu kita harus mengalirkan gas pembawa yang digunakan. Nah, setelah gas pembawa dialirkan, kemudian dilanjutkan dengan penginjeksian sampel menggunakan shearing. Nah, di sini ketika sampel tersebut diinjeksikan, maka campuran tersebut akan menuju kolom, di mana pada kolom ini akan terjadi pemisahan karena adanya interaksi antara solut dengan fase diam dan fase gerak yang digunakan. Kemudian, analit yang sudah terpisah akan dibawa menuju detektor untuk dideteksi. Kemudian, hasil dari pemisahan tersebut akan direcord dengan output yaitu berupa kromatogram yang dapat kita lihat di komputer atau data analisis. Nah, selanjutnya adalah stationary phase atau fase diam yang digunakan dalam gizi. Nah, jadi pada gizi sendiri itu terdapat tiga jenis kolom atau fase diam yang digunakan pada analisis menggunakan instrumen gizi. Nah, yang pertama itu ada kolom kemas atau packing kolom, yang kedua ada kolom kapiler atau capillary kolom, dan yang ketiga ada kolom preparatif atau preparatif kolom. Nah, jadi untuk kolom kemas itu sendiri terbuat dari bahan gelas ataupun logam yang tahan karat atau juga dapat dibuat dari tembaga ataupun aluminium. Nah, untuk panjang dari kolom kemas ini sendiri sekitar 1 sampai 5 meter dengan diameter dalamnya itu sekitar 1 sampai 4 milimeter. Nah, kemudian untuk kolom kapiler sendiri atau capillary kolom, nah jadi kolom kapiler ini dapat bersifat non-polar, polar ataupun semipolar tergantung isian kolom yang digunakan. Nah, untuk fase diam non-polar itu kita bisa menggunakan isian kolomnya itu berupa metil polisiloksan dan vinil 5%, metil polisiloksan 95%. Kemudian untuk isian kolom atau fase diam yang bersifat polar itu kita bisa menggunakan polyethylene glycol, dan untuk yang semipolar itu kita bisa menggunakan 50% metil polisiloksan 50%. Nah, jadi untuk
kolom kapiler ini sendiri, diameter kolomnya itu sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 mm, dengan panjang kolomnya itu bisa sampai sekitar 1 sampai 100 meter. Selanjutnya ada kolom preparatif atau preparatif kolom, di mana kolom preparatif ini biasanya digunakan untuk menyiapkan sampel yang murni atau sampel sampel tertentu dalam matriks yang sifatnya itu kompleks. Nah, biasanya untuk gizi, kolom kolom yang paling sering digunakan adalah jenis kolom kapiler ataupun kolom kemas. Nah, selanjutnya berikut merupakan jenis-jenis fase diam yang digunakan dalam gizi. Nah, di sini pada gizi terdapat beberapa jenis eh, fase diam yang digunakan berdasarkan polaritas dari si eh, fase diam tersebut. Nah, jadi untuk fase diam yang bersifat nonpolar itu kita bisa menggunakan fase diam metil silikon ataupun squalene, di mana metil silikon ini memiliki suhu maksimumnya itu sekitar 350 derajat Celcius, dan sampel yang dapat dianalisis oleh metil silikon ini adalah pestisida, alkaloid, ester, ataupun steroid. Dan untuk squalene itu suhu maksimum yang digunakan adalah 100 derajat Celcius, dan sampel yang dapat dianalisis adalah senyawa golongan hidrokarbon. Untuk fase diam yang bersifat semipolar itu bisa menggunakan metilfenilsilikon dan trifluoropropylmetilsilikon. Untuk metilfenilsilikon sendiri suhu maksimumnya itu adalah 300 derajat Celcius, dan trifluoropropylmetilsilikon suhu maksimumnya itu adalah 275 derajat Celcius. Nah, untuk sampel yang dapat dianalisis menggunakan metilfenilsilikon dan trifluoropropylmetilsilikon itu adalah semua golongan senyawa. Itu bisa kita analisis menggunakan kolom semipolar yang terdiri dari metilfenilsilikon ataupun trifluoropropylmetilsilikon. Nah, yang terakhir adalah jenis fase diam yang bersifat polar. Nah, untuk fase diam yang bersifat polar itu kita bisa menggunakan dietilen glikol suksinat dengan suhu maksimumnya itu 190 derajat Celcius, dan sampel yang dapat dianalisis itu adalah senyawa golongan ester. Sementara polietilen glikol memiliki suhu maksimum 200 derajat Celcius, dan sampel yang dianalisis itu berupa alkohol, amina, aromatik, dan keton. Selanjutnya, untuk fase gerak, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Turah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mobile phase in gizi atau fase gerak dalam kromatografi gas. Pada gas kromatografi, bila fase diam berupa zat padat, maka disebut sebagai kromatografi gas padat. Nah, jika fase diam berupa zat cair, maka disebut sebagai kromatografi gas cair. Nah, apa yang dimaksud dengan fase gerak pada kromatografi gas? Yaitu gas pembawa dalam kromatografi gas yang digunakan untuk membawa solut atau analit ke dalam kolom. Pada fase gerak kromatografi gas ini sendiri memiliki syarat-syarat tertentu yang akan digunakan sebagai gas kromatografi. Yang pertama itu adalah syaratnya harus inert, dalam artian tidak bereaksi dengan sampel, solvent, ataupun material yang ada di dalam kolom. Yang kedua itu ada murni dan mudah diperoleh. Kemurnian yang tinggi itu tujuannya agar pada saat kita akan menganalisis, pure yang akan kita pisahkan itu hanyalah senyawa yang ada di dalam sampel yang kita pisahkan. Tidak ada terjadi gangguan antara fase gerak dan fase diamnya berupa yang ada di dalam kolom. Kemudian ada koefisien difusi gas
harus rendah, dan harus mengurangi difusi gas. Kemudian gas yang sering digunakan pada kromatografi gas ini sendiri adalah jenis helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Gas helium dan argon itu sangat baik digunakan, tidak mudah terbakar, dan namun untuk memperolehnya itu jenis gas helium dan argon ini mahal. Kemudian ada juga jenis gas hidrogen. Gas hidrogen ini jenisnya itu mudah terbakar sehingga harus hati-hati dalam pemakaiannya. Kemudian syarat lainnya yaitu gas harus sesuai dengan detektor. Sesuai dengan detektor ini dalam artian harus cocok dengan jenis detektor yang digunakan. Nah, di sini adalah beberapa jenis gas pembawa dan jenis pemakaian detektornya. Yang mana ketika digunakan itu gas hidrogen, itu detektor yang cocok itu adalah hantar panas atau TCD. Kemudian gas pembawa helium yaitu cocoknya yaitu pada detektor hantaran panas, ionisasi nyala, fotometri nyala, dan termoionik nyala. Kemudian gas pembawa nitrogen itu jenis detektor yang digunakan biasanya adalah ionisasi nyala atau FID, kemudian fotometri nyala dan termoionik nyala serta tangkap elektron. Nah, kalau gas pembawanya itu jenis argon, maka detektor yang cocoknya adalah ionisasi nyala atau FID. Kemudian ada juga gas pembawa kombinasi argon dan campuran metana 5%, yaitu jenis detektor yang digunakan itu ialah tangkap elektron. Sekian hasil presentasi kami tentang fase gerak dan fase diam pada kromatografi gas. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis pertanyaannya pada komentar di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.